Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan vital sign atau TTV. Tanda-tanda vital adalah suatu prosedur mendasar bagi tim tenaga kesehatan maupun layanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya suatu kelainan, gangguan, perubahan fungsi organ tubuh, dan masalah medis lainnya agar dapat membantu dokter atau bidan menjadi suatu diagnosa. Apa saja pemeriksaan tanda-tanda vital? Pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi seperti pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan suhu, dan pemeriksaan pernapasan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pemeriksaan tekanan darah. Apa pengertian dari pemeriksaan tekanan darah? Yaitu prosedur untuk mengukur seberapa kuatnya tekanan darah di arteri saat jantung dipompa. Prosedur ini umumnya dilakukan dengan tensimeter, baik yang pompa atau manual atau mesin otomatis. Selain itu, pemeriksaan tekanan darah dapat dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin atau screening untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tujuan dari pemeriksaan tekanan darah yaitu untuk membantu dokter mendeteksi atau mendiagnosis masalah kesehatan sejak dini. Sebagai contoh, jika tekanan darah sudah berpotensi menjadi hipertensi, maka dokter dapat memberikan anjuran akan langkah untuk menjaga kestabilannya. Alat apa saja yang digunakan untuk pemeriksaan tekanan darah? Ada 2 macam alat yang digunakan dalam pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama ada tensimeter yang digunakan secara manual dan ada pula tensimeter digital. Tensimeter manual terdiri dari meteran petunjuk tekanan darah, balon pompa, serta selang yang terhubung dengan manset. Denyut nadi menggambarkan frekuensi arteri, pembuluh darah bersih yang mengembang dan berkontraksi dalam menit sebagai respon terhadap detak jantung. Melalui denyut nadi, kamu bisa mengetahui detak jantung, irama jantung, hingga kekuatan jantung. Secara umum, berikut adalah jumlah denyut nadi normal per menit sesuai usia. Bayi sampai usia 1 tahun denyut nadinya 100 sampai 160 kali per menit. Lalu anak usia 1 sampai 10 tahun itu denyut nadinya 70 sampai 120 kali per menit. Lalu pada anak usia 11 sampai 17 tahun denyut nadinya 60 sampai 100 kali per menit. Lalu orang dewasa denyut nadinya 60 sampai 100 kali per menit. Tujuan pemeriksaan denyut nadi yaitu yang pertama ada menghitung jumlah denyut nadi, yang kedua ada mengetahui keadaan umum pasien, yang ketiga ada mengetahui integritas sistem kardiovaskuler, dan yang terakhir adalah mengikuti perkembangan jalannya penyakit. Pengukuran denyut nadi dapat dilakukan pada yang pertama ada arteri radialis terletak sepanjang tulang radialis, lebih mudah teraba di atas pergelangan tangan pada sisi ibu jari, relatif mudah dan sering dipakai secara rutin. Lalu yang kedua ada arteri brachialis, terletak di dalam otot biceps dari lengan atau medial di lipatan siku, digunakan untuk mengukur tekanan udara. Lalu yang ketiga ada arteri karotis, terletak di leher di bagian bawah lobus telinga di mana terdapat arteri karotid berjalan di antara trakea dan otot sternocleidomae. Pemeriksaan pernapasan atau respirasi. Pernapasan atau respirasi adalah pertukaran gas antara makhluk hidup, organisme, dengan lingkungannya. Pemeriksaan pernapasan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Tujuan dari pemeriksaan pernapasan yaitu ada mengetahui keadaan umum pasien, yang kedua ada mengetahui frekuensi pernapasan dan sifat atau jenis pernapasan, lalu yang ketiga ada mengikuti perkembangan penyakit, dan yang terakhir ada membantu menegakkan diagnosa. Tujuan pemeriksaan pernapasan, yang pertama ada lihat, 2 dengar, dan yang ketiga ada rasakan. Pada penderita sadar, jangan sampai penderita mengetahui bahwa frekuensi pernapasannya sedang dihitung.
Suhu tubuh dapat mengidentifikasi apakah orang tersebut sehat atau tidak. Seseorang bisa mengetahui kondisi orang lain dengan mengecek suhu tubuhnya. Namun, antara seseorang dengan orang lain bermacam-macam tergantung faktor usia, tingkat aktivitas, dan jenis kelaminnya. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh adalah termometer. Terdapat dua jenis termometer yang bisa dipakai untuk mengukur suhu tubuh, adalah termometer air raksa dan termometer digital. Metode mengukur suhu tubuh. Yang pertama ada oral. Termometer diletakkan di bawah lidah 3-5 menit. Tidak dianjurkan pada bayi. Yang kedua ada aksila. Metode yang paling sering dilakukan. Dilakukan 5-10 menit dengan menggunakan termometer raksa. Suhu aksila lebih rendah 0,6 derajat Celcius daripada oral. Yang ketiga ada rektal. Suhu rektal biasanya berkisar 0,4 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu oral.